Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvi Melani dari jurusan PGMI kelas 2B dengan NIM 2312448. Pengen ngajak kalian semua untuk belajar bersama-sama mengenai perkembangan Islam di Australia. Hal yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai sejarah masuknya Australia, yang merupakan benua yang letaknya sangat dekat dengan daerah di Nusantara, yang terutama di daerah Indonesia bagian timur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam masuk ke dalam Australia. Yang pertama, karena adanya para pelaut yang berasal dari Makassar yang datang ke Australia dengan bertujuan mencari taripang. Dan yang kedua itu karena adanya para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870-an hingga 1920. Yang dilansir dari Detikcom yang menjelaskan secara detail mengenai sejarah masuknya Islam di Australia, yang ternyata bahwasanya Islam pertama kali dibawa oleh warga Makassar yang datang ke Australia untuk mencari taripang. Nah, pelaut-pelaut Makassar yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia atau yang bisa disebut bangsa aborigin, mereka mendarat di Australia bagian utara sekitar tahun 1700-an. Kala itu mereka datang dengan sangat-sangat sopan dan mereka juga meminta izin kepada penduduk asli. Para pelaut di Makassar datang untuk mencari taripang di pantai utara Australia. Salah satu daerahnya yaitu daerah Arnhem Land. Mereka datang pada bulan Desember dan mereka juga menetap beberapa lama di sana. Adanya mereka menetap di sana sehingga interaksi antara pelaut Makassar dengan para warga asli Australia juga tidak bisa dihindari. Sebagian besar para pelaut dari Makassar yang beragama Islam. Secara spiritual, suku aborigin di sebelah utara juga terpengaruh agama Islam yang dibawa oleh para pelaut. Setelah itu juga para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan juga Afghanistan yang sekitar 1870 sampai dengan 1920. Para penunggang unta ini yang datang lebih dari 2000 orang. Datang dengan bertujuan untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta api yang saat itu sedang dikerjakan oleh pemerintahan Inggris. Dan kala itu juga unta dianggap sebagai hewan yang sangat berguna untuk dijadikan sebagai alat angkut material. Para penunggang unta yang dalam sejarah Australia ini disebut dengan camelers, yang berada cukup jauh di daratan Australia, sehingga sedikit banyak mereka juga membawa pengaruh spiritual. Bahkan pertama kali di Australia didirikan masjid itu adalah pada masa itu. Masjid yang didirikan di Australia pada masa penunggang unta datang ke situ. Australia juga mulai didatangi buruh migran dari berbagai negara dari bagian timur dan Afrika. Para imigran ini kebanyakan yang berasal dari Turki, Albania, Bosnia atau Lebanon, dan beberapa negara Afrika lainnya. Jumlah imigran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu sehingga membawa pengaruh Islam di Australia. Sampai saat ini Islam masih terus berkembang di negara tersebut. Selanjutnya kita lari ke masjid di Australia. Masjid pertama di Australia itu berada di Mare, di sebelah utara Australia Selatan pada tahun 1861.
Masjid besar pertama kali dibangun di Adelaide pada tahun 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill pada tahun 1891. Ada masjid tertua yang masih ada di Australia yang pernah digambarkan sebagai Kapel Afghanistan yang dibangun di Adelaide tahun 1888 hingga 1889. Hal ini yang merupakan kontribusi penting bagi sejarah Adelaide, terdiri dari struktur baru Bluestone yang pernah dilengkapi taman bunga dan pondok penjaga. Selanjutnya kita beralih ke organisasi Muslim yang ada di Australia. Terdapat 4 organisasi. Ada yang pertama itu AFIC atau Australian Federation of Islamic Council, dan yang kedua itu Federation of Islamic Societies, serta yang ketiga ada organisasi Muslim Student Association, dan yang keempat itu Muslim Women's Center. AFIC ini didirikan pada tahun 1976. AFIC didirikan sebagai bentuk organisasi Islam yang bertaraf nasional. Tugas AFIC ini sendiri ialah sebagai organisasi yang melaksanakan koordinasi, khususnya yaitu dalam melaksanakan atau menyampaikan dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Dan organisasi yang kedua itu Federation of Islamic Societies, himpunan masyarakat muslim yang terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam negara-negara bagian. Selanjutnya ada organisasi yang ketiga yaitu Muslim Student Association atau himpunan mahasiswa muslim. Organisasi ini sudah mengeluarkan majalah Al-Manar atau majalah yang berbahasa Arab, dan juga Australian Mimaret atau majalah berbahasa Inggris. Selanjutnya organisasi yang keempat yaitu Muslim Women's atau Pusat Wanita Islam, yang bertujuannya dengan didirikannya organisasi ini bisa meningkatkan bahasa Inggris bagi orang yang baru datang ke Australia, bagi orang muslim yang baru datang ke Australia dan bahasa Inggrisnya yang kurang, maka organisasi Muslim Women's Center ini akan dilakukan. Selanjutnya, kehidupan muslim di Australia. Pada umumnya kehidupan muslim di Australia itu relatif damai dan harmonis. Banyak juga masjid dan pusat komunitas muslim yang tersebar di seluruh Australia, serta masyarakat muslim yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang sama dengan masyarakat Australia. Ada beberapa banyak organisasi muslim yang berada di Australia yang membantu memberikan dukungan sosial, pendidikan, dan juga keagamaan kepada komunitas muslim. Selanjutnya ada tantangan Islam di Australia. Ada beberapa tantangan yang terjadi di Australia. Yang pertama itu ada teroris Islam di Australia. Seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia lainnya, teroris Islam telah membuat masyarakat Australia ini sedikit merasa khawatir tentang muslim yang tinggal di Australia. Meskipun hanya sebagian kecil dari komunitas muslim yang terlibat teroris, namun hal ini sudah memunculkan adanya kekhawatiran dan stereotip negatif terhadap muslim di Australia, sehingga membuat Islam jadi dipandang jelek oleh warga Australia. Selanjutnya itu ada tantangan kebijakan imigrasi Australia. Sejak kebijakan imigrasi Australia yang semakin diperketat, sehingga mempersulit orang muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan dan pindah
ke Australia. Dan ada juga beberapa aturan imigrasi yang baru yang telah ditetapkan untuk mencegah kelompok-kelompok ekstremis yang masuk ke Australia. Hal ini sudah jelas akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Muslim. Takutnya mereka akan menjadi sasaran diskriminasi dan ketidakadilan oleh masyarakat Australia. Selanjutnya ada Islamfobia. Islamfobia yaitu ketakutan atau kebencian terhadap Muslim secara umum. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Muslim itu sendiri yang berada di Australia. Islamfobia ini bisa muncul dalam bentuk diskriminasi, pelecehan verbal dan fisik, atau bahkan tindakan kekerasan, sehingga membuat ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi warga atau masyarakat Muslim yang berada di Australia. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.